Assalamualaikum. Saya mau cerita tentang kehidupan saya mulai sebelum stroke sampai sekarang stroke dan bagaimana saya menjalani kehidupan stroke saya ini. Saya akan mulai dari kehidupan sebelum stroke. Dulu saya memang sudah tahu kalau saya itu sakit diabetes. Tetapi awal-awal diabetes itu tidak membawa gejala. Saya santai aja, walaupun saya tahu karena ibu saya seorang diabetes. Ketika saya tahu saya diabetes, waktu itu tidak sengaja, karena setiap siang saya merasa ngantuk sekitar jam 11, 10, 11 itu ngantuk. Lalu di kantor saya bilang sama sekretaris saya, Mbak, tolong kalau ada tamu jangan dibuka dulu, saya tak tidur sebentar 15 menit karena kantuk saya nggak bisa saya kendalikan. Biasanya saya tidur 10-15 menit, lalu setelah itu sudah bisa seger lagi. Terus begitu. Akhirnya sekretaris saya itu bilang kepada saya, Pak Jati, mau coba Pak Jati periksa gula darah. Kok sepertinya gejalanya sama dengan yang saya rasakan. Kebetulan sekretaris saya itu adalah penderita diabetes pula. Lalu hari berikutnya saya coba ke klinik di kampus yang ada di lantai dasar. Saya ke klinik dan saya dites, dan saya juga terkejut karena gula darah saya 351, di atas rata-rata. Nah, berarti saya kena diabetes. Berarti kondisi itu sudah lama. Nah, diabetes itu ternyata kalau awal-awal tidak dirasakan gejalanya. Kalau sudah tinggi atau ada gejala, berarti itu mesti sudah lama. Kemudian setiap bulan saya rutin ke klinik itu. Ya, selalu tes gula darah, tes tensi, dan dapat obat glibenclamid dan metformin. Nah, ternyata lama-lama tensi saya kok semakin tinggi. Ternyata diabetes itu mempengaruhi tensi saya. Nah, kemudian saya juga diberi obat, pertama captopril, tapi akhir-akhir diganti dengan amlodipin. Dari yang 5 mili beberapa waktu, lalu ditambah menjadi 10 mili karena tekanan darah saya tidak turun-turun. Biasanya sekitar 140-150/100. Nah, bawahnya ini 100 ini. Lama-lama diminta tes juga kolesterol. Ternyata kolesterol saya pun di atas 300. Nah, ternyata diabetes itu membawa konsekuensi sering, tidak selalu, menaikkan tekanan darah dan kadar kolesterol darah. Nah, sejak itulah saya minum obat glibenclamid, kemudian metformin, kemudian amlodipin, tambah simvastatin. Terus berlangsung lama. Pertama saya diketahui diabetes pertama tahun 2006. Terus bertahun-tahun itu saya minum obat itu terus. Sekitar tahun 2010 saya diberi saran oleh teman saya untuk minta kepada dokter menggunakan insulin karena gula darah kok tidak turun-turun. Ya. Lalu saya minta dokter untuk diberi insulin. Nah, diberilah saya insulin waktu itu, suntik 2 kali, pagi 8 mili dan sore 12 mili.
sehari 2 kali. Itu berlangsung lama. Suatu ketika dokter di klinik kampus saya memberitahu saya, Pak Jati ini kena diabetes, kolesterol tinggi, dan juga tensi yang tinggi. 3 penyakit ini merupakan kombinasi yang cocok untuk bisa menjadi stroke dan serangan jantung koroner. Maka Pak Jati harus betul-betul menjaga pola hidup, menjaga pola makan, dan juga harus olahraga. Jangan stres-stres, karena ini nanti bisa mengarah kepada penyakit jantung dan stroke. Nah, tapi yang namanya manusia, saya itu kadang-kadang kalau merasa nyaman, merasa enak, ya obatnya nggak diminum, lupa kadang-kadang, sering lupanya. Nah, lalu pada tahun 2015, kira-kira 9 tahun sesudah diketahui kena diabetes itu, saya kena serangan stroke. April tanggal 27 tahun 2015. Tetapi sebetulnya gejalanya itu sudah mulai bertambah sejak diketahui pertama kali diabetes itu. Ya. Tahun 2006 diketahui diabetes, lalu sekitar tahun 2012 saya sudah mulai ada gejala-gejala gangguan seksual setelah tahun 2012, jadi 6 tahun setelah diketahui. Tahun 2013 bahkan saya masuk rumah sakit karena ternyata diagnosa sebagai vertigo perifer. Vertigo yang bukan sentral, yang langsung pusing jatuh, itu pelan lama-lama makin pusing. Akhirnya saya opname seminggu. Dicek dokter THT, telinganya enggak, berarti positif, ini vertigo perifer karena diabetes. Nah, itu tahun 2013 opname seminggu. Nah, ternyata tahun 2015 itu saya mulai vertigo lagi. Saya pikir ini vertigo yang sama seperti yang dulu. Saya ke klinik yang saya sudah ikut BPJS. Di klinik itu saya hanya diberi obat pusing dan obat mual sama vitamin, suruh pulang. Hari itu hari Minggu sekitar maghrib. Saya pulang, tapi saya masih pusing. Malam itu rasanya mau muntah-muntah. Jam 1 dini hari, saya bangunin anak saya ajak dia untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Saya masih punya rujukan ke rumah sakit. Lalu saya ke rumah sakit, diantar anak saya jalan. Sampai di UGD pun saya jalan, lalu saya diperiksa. Dokter mengatakan, ya kecapean. Diberi lagi paracetamol, obat anti muntah, dan vitamin. Suruh pulang lagi. Lalu saya pura-pura tidur, saya pura-pura lemes benar. Saya pura-pura tidur. Lalu dokter, ya udah istirahat dulu. Berapa lama kemudian saya dibangunin lagi. Masih lemes Pak? Masih. Saya merem lagi. Lama-lama dokter mengatakan kepada istri, ya udah Bu, sekarang daftar aja untuk rawat inap. Nah, daftarlah istri saya untuk rawat inap. Lalu dicarikan kamar, saya nunggu di UGD. Nah, setelah itu saya dibawa ke kamar. Saya sudah naik kursi roda, didorong kursi roda. Masuk ke bangsal, saya mulai tidur, rebahan. Nggak lama kemudian, saya merasa mual dan muntah-muntah. Saat itu saya muntah-muntah luar biasa. Muntah-muntah luar biasa, keluarnya sampai
kuning, itu hanya cairan-cairan kuning. Dan ternyata pada saat saya berhenti muntah-muntah, saya mendengar suara azan subuh. Itu saya mendengar azan subuh, saya coba angkat tangan saya sudah tidak bisa bergerak, yang sebelah kiri. Lalu kaki saya angkat, kaki saya pun juga sudah tidak bisa diangkat. Lalu saya bilang istri saya, "Ma, saya kok tidak bisa angkat tangan sama kaki, ini saya stroke ini." Nah, lalu baru bilang dokter. Nah, waktu itu kebetulan dokter sarafnya juga baru stroke dan diganti oleh dokter yang lain, dokter pengganti dari rumah sakit lain, rumah sakit Jogja. Lalu paginya baru dokter itu datang dan saya baru dilakukan hal-hal yang semestinya. Itu hari Minggu dini hari, Minggu subuh. Seminggu kemudian, kira-kira hari Sabtu siang, saya merasa pusing lagi, pusing sekali. Kepala ini rasanya seperti tarik ke atas, itu luar biasa sakitnya. Saya bilang istri saya, "Ma, pusing banget ini, coba pakai dokter, ini saya udah gak kuat ini." Cari dokter jaga tidak ada, berkali-kali tidak ada. Ya, siang baru dokternya datang. Kebetulan dokter yang memeriksa saya diabetes, dokter penyakit dalam. Ternyata saya diidentifikasi stroke yang kedua. Nah, sejak itulah istri saya marah-marah, kenapa ini terabaikan. Lalu karena panik istri saya, kemudian dia melihat HP saya itu, mencari-cari nomor telepon dokter saya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Ada nomor telepon direktur, dua orang direktur, kemudian dua-duanya ditelepon, dan juga dokter yang memeriksa saya saraf. Nah, akhirnya rumah sakit itu ditelepon oleh dokter saya di Rumah Sakit PKU, minta supaya saya segera dipindahkan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, dan bisa tidak bisa saya harus dipindah hari itu juga. Akhirnya malam hari saya dipindah ke PKU Muhammadiyah Jogja, langsung masuk HDNC, yaitu yang ICU, yang intensive care sebelum ICU. Semalam sehari semalam lah di sana saya. Ternyata saya ngedrop dan mulai tidak sadar, sehingga saya perlu dimasukkan ke ICU. Celakanya waktu itu ventilator yang dibutuhkan untuk saya habis di Rumah Sakit PKU. Lalu dicarilah rumah sakit alternatif yang lain. Tinggal dua, Rumah Sakit CIH dan Rumah Sakit PDHI Jogja, Rumah Sakit Islam PDHI. Akhirnya saya dipindah ke CIH. Nah, di sanalah saya masuk ICU, dan cerita selengkapnya nanti pada episode berikutnya, ketika saya koma 9 hari di Rumah Sakit CIH. Dirawat beberapa saat, kemudian nanti keluar dari Rumah Sakit CIH, pulang ke rumah, dan selanjutnya masuk Rumah Sakit PKU lagi, tapi PKU yang di Gamping, pulang lagi, beberapa saat masuk ke PKU lagi, sehingga keluar masuk rumah sakit itu 5 kali selama 2 bulan. Cerita selengkapnya nanti tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum.